Film dimulai ketika seorang penembak jitu bernama Swinger bersama satu rekannya yaitu Donnie, di mana mereka berdua tengah menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia, tepat di atas sebuah bukit tandus. Mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan dari pasukan pemberontak yang telah melaju ke arah pasukan Amerika Serikat. Jaraknya sekitar 2000, jauh di dasar atas lembah dan tak masalah bagi Swinger dan Donnie. Bahkan disitulah justru ketangkasan mereka diuji. Perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen eksekusi benar-benar telah membuat pertahanan melawan berantakan. Seperti itulah kejadian pada siang itu. Namun tahu apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti menganulir keberhasilan Swinger dan bahkan langsung memutuskan komunikasi radionya. Keheranan Swinger semakin bertambah ketika sebuah heli datang dan lalu tiba-tiba kemudian menghujani mereka dengan tembakan. Padahal pihak intelijen tak mengkonfirmasi apapun terkait skema penyerangan lewat udara. Perlawanan yang tak seimbang pada peristiwa tersebut telah mengakibatkan tewasnya Donnie yang merupakan satu-satunya sahabat Swinger yang selalu mendampingi sepanjang perjuangannya. 36 bulan kemudian, semenjak misi terakhirnya yang dinilai gagal oleh pihak intelijen, Swinger lebih memilih pensiun dan menyusul aksi dirinya di sebuah rumah gunung yang jauh dari keramaian. Hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya yang bernama Sam. Pada pagi itu, Swinger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Colin Iliashvili serta dua orang peliharaannya yang tak disebutkan namanya. Yang jelas, mereka membujuk Swinger untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swinger ini diharapkan bisa membantu mengagalkan rencana teror tersebut. Seperti itulah skenarionya. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swinger. Maka akhirnya ia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayangnya sepertinya dia tidak begitu menyadari adanya motif terselubung dari balik semua rencana ini. Singkat cerita, Swinger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dari mulai letak kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan, dan jarak tembak tak luput dari perhatiannya. Swinger bahkan ia menentukan kapan dan di mana, dan ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan dibunuh. Maka Swinger memilih Philadelphia yang sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan terjadi di sini. Singkat cerita, 2 minggu kemudian tepat pada hari kunjungan presiden, Swinger dibawa kolonel dan memasuki sebuah gedung tak resmi. Dari balik jendela gedung tersebut, Swinger terus menganalisa dengan seksama segala kemungkinan terjadi teror terhadap presidensi. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis sepertinya telah disiapkan kelompok rahasia dan mengarahkan Laras tepat posisi presiden. Hinggalah tiba saatnya di mana Swinger meyakinkan kemungkinan terburuk akan terjadi berlangsungnya. Namun tiba-tiba seorang officer polisi Philadelphia muncul dan menembaki Swinger dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala uskup agung ketika beliau mendampingi presiden di samping mimbarnya. Namun sialnya, 2 butir peluru bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Kejadian tersebut telah membuat Swinger sadar bahwa ini adalah jebakan. Dengan membawa luka tembak tersebut, Swinger berhasil lolos dan menghampiri seorang FBI yang sedang memantau situasi. Dia bernama Memphis. Di hadapannya, Swinger menyatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak," ujarnya. Setelah itu, Swinger melumpuhkan Memphis kemudian merampas senjata dan mobil dinasnya, lalu kabur dari sana. Sedangkan di gedung itu mereka sibuk memasang senapan balik milik Swinger.
pas pada posisi di mana Swinger berdiri di sana. Sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swinger lah pelaku penembakan tersebut. Namun di sisi lain, kegagalan membunuh Swinger benar-benar membuat Pak Sobari sangat marah. Tak lama pemburuan pun digencarkan tim bersenjata profesional dikerahkan mereka. Yakni jika saja Swinger gagal ditangkap, maka yang lain ceritanya. Sementara itu, kepiawaian dan keberanian Swinger ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka. Kemudian langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. Hingga cerita pelarian Swinger berakhir di rumah seorang janda muda bernama Sarah. Ia adalah mantan istri almarhum teman dulunya, yaitu Doni. Pada awalnya Sarah pun meragukan Swinger karena terpengaruh isu yang bergulir di televisi. Namun Swinger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima Swinger dan merawat luka tembak yang tengah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI tahu persis reputasi karir Sersan Swinger. Bahkan jiwa nasionalismenya yang sangat kuat, sehingga dia yakin bahwa bukan Swinger lah pelakunya. Melihat terdapat banyak kejanggalan, maka Menkes pun mencari data dan menggali informasi terkaitnya kasus ini. Namun sayang segala upaya yang dilakukannya Menkes sangat susah karena pergerakan Menkes sedang diawasi. Semua kandas tanpa bekas bahkan berujung pada sebuah upaya penculikan atas dirinya. Sebuah gudang di pinggir sungai, Menkes diikat dan dihajar habis-habisan. Namun ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swinger datang menolong dengan tembakan dari jarak jauh. Semenjak itulah Menkes mengorbankan karirnya dan bersedia menjatuhkan misi bersama Swinger, yaitu demi membongkar kejahatan berbalut konspirasi terkait penembakan Uskup Agung tersebut. Kabar bergabungnya Menkes dengan Swinger mengisyaratkan bahwa pertempuran babak baru akan segera dimulai. Pak Ishak dan komplotannya kini mulai resah sehingga mereka membuat strategi apa saja untuk memancing Swinger keluar dari persembunyiannya, termasuk menculik Sarah sahabatnya untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Swinger. Sementara itu Swinger ditemani Menkes sedang mendatangi seorang ahli balistik dan persenjataan. Ahli balistik dan persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah rusun terpencil. Namun kemahiran si kakek tua ini membuat titik terang dalam rangka membongkar tokoh di balik penembakan Uskup Agung. Berdasarkan data yang diungkap si kakek, ternyata pelakunya adalah Mikalo, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentu Swinger sangat marah di susuk Mikal tersebut. Saat yang tiba, Swinger langsung menerobos masuk rumah menemui Mikal sambil menodongkan pistol. Dia menceritakan semua hal terkait penembakan Uskup Agung. Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat yang takut jika Uskup Agung memuncurkan semua kejahatannya pada presiden. Dan dalang dari semua ini adalah Kolonel Escobar dan Charles. Setelah itu Mikal pun menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung Swinger telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Setelah di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Sugiri datang mengepung Swinger untuk menyerahkan. Namun faktanya mereka justru malah termakan perangkap bom yang telah ditebar sebelumnya. Sekian kalinya strategi yang dipraktikkan Pak Ishak dan kawan-kawan ternyata tak semempan melawan kepiawaian Swinger hari ini. Hingga akhirnya terpaksa Pak Ishak harus menerima kesepakatan yang telah ditawarkan Swinger. Meskipun berat, namun mau tidak mau langkah ini harus mereka tempuh, di mana mereka akan menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman handphone yang tentang bukti kejahatan mereka selama ini.
Singkat cerita, Pak Ishak bersama Senator tiba di puncak gunung bersalju, di mana mereka bersepakat untuk bertransaksi di sana. Sifat penjaga memanglah maunya menang sendiri meskipun dengan cara licik. Mereka menjadi bagian dari strategi mereka, bahkan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun sepertinya Swenger lebih sigap membaca strategi mereka dan berhasil melumpuhkannya. Situasi tersebut membuat penentang Swenger dari kejauhan tak diduga tiba-tiba bidikan jitu Swenger memutuskan pergelangan tangannya. Sementara itu Senator pura-pura belaga baik dengan membujuk Swenger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas Swenger menyinggung soal kejahatan perang yang telah terjadi di Ethiopia 3 tahun silam, dan hal itu cukup menjadi tamparan baginya. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter datang untuk menangkap Swenger dan terpaksa ia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swenger berusaha membaca bahwa yang dituduhkan terhadapnya selama ini adalah tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu hanyalah rekayasa Kolonel Sobari, karena ketika itu senapannya tak digunakan dan tak sembarang orang bisa menggunakan. Namun keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Sobari dengan dalih materi kasusnya di luar teritorial hukum di sana. Dan hal itu sangat mengagetkan Swenger. Namun meskipun demikian, hukum memberikan kesempatan pada Swenger untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Alhasil Swenger dianugerahkan bebas oleh hakim kepada Swenger. Singkat cerita, malam pun tiba. Scene berpindah di sebuah villa di mana Sobari dan Senator tengah tertawa karena kebebasannya. Tiba-tiba salah satu seorang jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Paham akan isyarat kedatangan Swenger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun kemurkaan Swenger kali ini seperti tidak sudah dikompromi lagi. Alhasil semua penghuni villa tersebut mampus termakan tembakan gahar Swenger. Tak cukup dengan itu, ia pun sempat memunculkan instalasi gas kemudian meninggalkannya. Dan dalam hitungan detik, boom menghancurkan semua itu. Sementara itu Swenger mengambil Sarah yang sedang menunggunya di mobilnya. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan subscribe itu gratis, tanpa adanya biaya admin dan segalanya. Sampai berjumpa di video lainnya.